Salam Bapak Ibu, sidang jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita pada hari ini, Kamis 6 Agustus tahun 2020 dalam renungan harian GKI Tam yang Layang. Sebelum kita masuk ke dalam renungan hari ini, saya mengajak kita kembali bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih hari ini kami kembali mendapat kesempatan untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang akan diwartakan kepada kami melalui hamba-Mu. Engkau menyertai hamba-Mu dan mengurapi dalam kuasa Roh Kudus, bahkan juga menyertai seluruh jemaat yang boleh mendengar firman ini pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-15. Saya tidak membaca secara keseluruhan dan berharap semoga Bapak Ibu bisa membaca masing-masing. Tetapi saya akan menegaskan dan menekankan pada ayat yang ke-11. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Amin. Bapak dan Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Berea, yang sebelumnya kalau kita membaca dalam perikop, sebelum perikop ini, ketika Paulus bersama Silas berada di Tesalonika, mereka juga melakukan hal yang sama, yaitu memberitakan firman Tuhan. Dan ketika mereka berada di Tesalonika, ada banyak orang-orang Yahudi yang mendengar dan percaya dan bergabung mengikuti mereka. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak percaya, orang-orang Yahudi yang menyangkal tentang pemberitaan yang disampaikan Yesus. Terutama mereka tidak bisa menerima ketika Yesus mengatakan tentang Mesias yang menderita, yang bangkit dari antara orang mati. Tentang Mesias sebagai sang juru selamat yang diwartakan itu. Bahkan mereka cenderung untuk memutarbalikkan fakta yang terjadi. Karena iri dengki, karena ketidaksukaan mereka terhadap Paulus dan Silas dalam pemberitaan, bahkan mereka memutarbalikkan fakta seolah-olah Paulus bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain selain Kaisar, yaitu Yesus. Ketika banyak orang mendengar hasutan-hasutan yang dilakukan oleh beberapa orang Yahudi, tentu menimbulkan masalah. Bahkan Paulus dan Silas pun dicari dan dikejar dan terancam keberadaan mereka. Sehingga atas pertolongan salah seorang yang bernama Yason, Paulus dan Silas dapat terbebas dari ancaman dan bahaya itu, sehingga mereka melanjutkan perjalanan mereka berangkat ke Berea. Dan dalam ayat 10 bacaan kita pada hari ini juga mengatakan, tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara,
di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di Berea, di jemaat ini, Paulus tetap mengajarkan tentang Mesias, tentang kebangkitan, tentang keselamatan. Dan ternyata orang-orang di Berea bisa menerima, mereka bisa percaya, dan banyak orang-orang yang mengikuti dan bergabung dengan mereka pada saat itu. Dan di sini kita memahami Bapak Ibu, bahwa Paulus di tengah berbagai ancaman, di tengah berbagai tekanan, dalam pemberitaan, dalam pelayanan, dalam pemberitaan Injil, kita melihat tidak pernah takut dan putus asa. Sekalipun ancaman nyawa, ancaman maut dihadapinya setiap waktu. Walaupun dia juga harus berpindah-pindah dari satu tempat. Tetapi itu mungkin kita harus memahami dalam iman adalah sebuah rancangan Tuhan yang memungkinkan Rasul Paulus tidak hanya berada di Tesalonika, bahkan bisa juga berada di Berea dan di tempat-tempat yang lain untuk mewartakan firman itu, sehingga selalu ada orang-orang yang percaya dan yang meneruskan pemberitaan itu. Dari apa yang diceritakan dalam nas ini, kita dapat memahami juga sebagaimana yang dikatakan dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Yang artinya bahwa firman Tuhan akan terus mampu diwartakan untuk memberikan sebuah pengajaran, mengingatkan, bahkan memberikan semangat, bahkan memberikan kekuatan iman kepada setiap orang yang percaya, yang telah mendengar firman itu dan memberlakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan juga dengan tegas dalam 2 Timotius 3 ayat 16 juga dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang artinya mengapa Rasul Paulus, Silas, dan orang-orang yang bersama dengan dia pada saat itu tidak pernah takut dan tidak pernah berhenti untuk mewartakan pemberitaan Injil, memberitakan tentang Yesus Kristus, memberitakan tentang Mesias. Karena mereka percaya bahwa apa yang mereka wartakan itu atas kehendak Allah, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya dari seluruh pengajaran dan pemberitaan firman Tuhan itu adalah untuk kebaikan, untuk keselamatan bagi setiap orang. Kita bersyukur melewati kesaksian yang ada dalam nas kita hari ini. Orang-orang Berea, jemaat-jemaat Berea, dengan kerelaan hati bisa menerima firman itu. Dengan keikhlasan hati bisa menghayati firman itu dalam seluruh hidup mereka. Bahkan meyakini bahwa apa yang diwartakan oleh Rasul Paulus adalah berkat yang memberikan keselamatan. Dan oleh karena itu juga kita memahami dalam iman kita Bapak Ibu, bahwa setiap firman Tuhan, bahwa setiap pengajaran yang diwartakan oleh siapa saja, oleh hamba-hamba, oleh pekerja-pekerja gereja, secara pasti kita yakini dalam iman dalam rangka untuk memberikan kebaikan, pengajaran, mengingatkan, mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Sebab firman Tuhan selalu memberi kekuatan, menguatkan setiap kita di tengah-tengah situasi yang kita hadapi. Apapun yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bahkan sampai hari ini, kita pun masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita percaya firman Tuhan merupakan bagian yang akan memberi kekuatan, memberi semangat, memberi keyakinan kepada kita untuk membuat kita mampu melewati setiap peristiwa itu, setiap tantangan dengan satu keyakinan bahwa Allah menyertai kita di tengah-tengah hidup kita tiap-tiap pribadi. Dan kiranya melewati firman Tuhan untuk kita pada hari ini, dan firman Tuhan yang selanjutnya juga akan disampaikan setiap hari, melewati renungan harian GKI yang layang, akan terus menguatkan, membuat kita bertumbuh dalam iman dan percaya, setia dan taat kepada firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kita tiap-tiap pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
dan Tuhan memberkati firman-Nya untuk kita pada hari ini. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan kami untuk merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah firman ini sungguh-sungguh mampu kami hayati, kami renungkan dalam hidup kami. Terlebih firman Tuhan itu terus memberikan kekuatan, iman pengharapan yang teguh di tengah-tengah jalan hidup kami. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat kami di Tamyang Layang dan dimanapun berada. Engkau memberkati setiap kehidupan mereka, setiap keluarga, setiap rumah tangga, setiap aktivitas. Dan biarlah Tuhan juga memberikan berkat yang cukup untuk setiap kebutuhan hidup kami setiap hari. Kami menyerahkan juga seluruh pelayanan gereja yang terus dilakukan, baik melewati ibadah online, baik melewati ibadah yang sudah dilakukan di gereja-gereja dan di rumah-rumah. Tuhan memberkati semuanya itu, agar sungguh-sungguh menjadi bagian yang membuat kami semakin meyakini akan anugerah berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh aktivitas kami selanjutnya sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.